Selamat malam saudari dan saudara, ibu bapa, kaum muda, remaja, dan adik-adik sekalian yang mengambil bagian dalam novena Roh Kudus di tahun refleksi. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam novena pada tahun refleksi ini dengan tema Roh Kudus membimbing menjadi pribadi yang semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Pada malam yang pertama, kita semua diajak untuk mengasihi sesama kita. Dan itulah perintah Yesus dalam bacaan Injil Yohanes pada malam hari ini, pada pesta Santo Matias Rasul. Marilah kita jalankan novena ini supaya dengan bimbingan Roh Kudus kita sungguh dapat menjadi pribadi-pribadi yang mampu berefleksi sepanjang tahun ini dan berani bertindak dan mewujudkannya dalam karya nyata di kehidupan kita. Semoga tema pada hari pertama, Roh Kudus mengajar untuk mengasihi, menjadi praktek kehidupan harian kita. Saudari dan saudara, adik-adik sekalian yang terkasih, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pada malam hari ini, Yesus tidak memberikan anjuran. Yesus tidak memberikan pilihan mana suka, tetapi mandatum, perintah. Dan kalau perintah berarti wajib dilaksanakan kalau mau menjadi sahabatnya. Kalau mau menjadi sahabat Yesus dan tidak mau menjalankan perintahnya, itu bukan sahabat yang sejati. Dan kalau kita sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus, kepada kita akan diberitahukan segala-galanya. Saudari dan saudara dan adik-adik sekalian, menarik dalam Injil Yohanes pada malam hari ini, ada 2 kali dikatakan, inilah perintahku. Perintah untuk saling mencintai, perintah untuk mencintai orang lain, perintah untuk mengedepankan orang lain, perintah untuk menempatkan orang lain di atas kehidupan kita setiap hari. Dan tidak dikatakan, cintailah orang-orang yang mencintai kamu, cintailah orang-orang yang menghargai kamu, cintailah orang-orang yang membalas cintamu. Yesus tidak pernah katakan seperti itu. Dia hanya mengatakan, inilah perintahku, hendaklah kamu saling mencintai. Saudari dan saudara yang terkasih, memang tidak mudah. Apalagi kalau kita mencintai orang-orang yang tidak menanggapi cinta kita. Mudahkah mencintai orang yang menjadi musuh kita? Mudahkah mencintai orang yang melukai hati kita? Mudahkah mencintai orang yang merusak nama baik Anda dan saya? Mudahkah mencintai orang yang tidak sekeyakinan dengan Anda dan saya? Mudahkah mencintai orang yang melempari gereja Anda
dan selanjutnya. Kendati tidak mudah, ini perintah yang Yesus berikan kepada kita masing-masing. Kemudian dikatakan, kalau kita sungguh-sungguh mencintai, kita menjadi sahabat. Sahabat yang sejati, sahabat yang setia dalam semua situasi kehidupan. Jangan menjadi sahabat selama kita mendapatkan untung. Jangan menjadi sahabat, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Dan kenyataannya juga dalam gereja Katolik ada banyak sahabat, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Saudari dan saudara, kalau kita ingin menjadi sahabat Yesus, kita ingin menjadi sahabat Tuhan, jalankanlah semua perintahnya, dan kepada kita akan disampaikan segala-galanya. Kita boleh miskin dan kere dalam hal material, dalam hal benda, dalam hal milik, dalam hal jabatan, tapi semoga kita tidak miskin dalam cinta kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada diri sendiri. Novena pada tahun ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh wujudkan apa yang menjadi semboyan Keuskupan Agung Jakarta di tahun refleksi. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Dengan mencintai orang lain, termasuk musuh, kita menjadi orang-orang yang terlibat di dalam semua kehidupan mereka. Kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan semoga dengan novena Roh Kudus pada tahun ini, kita semakin percaya akan kasih Allah yang menjadi dasar, kekuatan, landasan, dan pegangan dalam kehidupan membangun hidup Kristiani yang sejati. Saudari dan saudara, apakah arti cinta kasih bagi Anda dan saya? Cinta kasih mau dan menghendaki yang baik, serta buat dan laksanakan yang baik kepada siapapun. Kita belajar dari Yesus yang tersalib, segala-galanya Dia korbankan, Dia bagikan kepada orang-orang, termasuk yang menyalibkan, yang menusuk lambungnya, yang melempari Dia dengan batu, yang meludahi Dia pada wajahnya, dan yang menyalibkan Dia. Marilah sama-sama kita mohon, semoga dengan novena ini, cinta kita bukan cinta teori, bukan cinta yang mengawan, bukan cinta yang di atas langit, tetapi cinta yang menukik, cinta yang membumi, cinta yang real dan nyata, yang dapat mengubah dunia, sesama, gereja, dan orang-orang yang kita jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita mendoakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat,
Turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan dan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Amin.